Hai anak-anak, pada pelajaran 4.1 kita akan belajar melengkapi cerita. Tujuan pembelajaran ini, kamu mengetahui perwatakan tokoh, alur, dan amanat cerita. Kamu mampu melanjutkan cerita yang belum lengkap. Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini adalah: pertama, perwatakan. Perwatakan berarti sifat manusia yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Kemudian ada kata alur cerita. Alur cerita berarti urutan peristiwa yang ada di dalam cerita. Urutan peristiwa yang ada di dalam cerita. Pesan moral. Pesan moral adalah pelajaran moral atau pesan yang bisa diambil dari suatu cerita atau pengalaman. Pesan moral adalah pelajaran moral atau pesan yang bisa diambil dari suatu cerita atau pengalaman. Melanjutkan cerita atau melengkapi cerita. Untuk dapat melanjutkan cerita, maka kita harus terlebih dahulu melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah mengenal tokoh dan perwatakan yang ada di dalam cerita. Yang kedua, menyiapkan alur cerita yang menarik. Yang ketiga, menyisipkan pesan moral di dalam cerita agar bermanfaat atau berkesan bagi pembaca. Perhatikan penggalan cerita di bawah ini. Tony hari ini sedang kesal karena nilai ulangannya jelek. Untuk meluapkan kekesalannya, Tony mencoret-coret dinding toilet sekolah. Pak Rahmat, guru di sekolah Tony yang terkenal tegas dalam menghukum murid-murid, sangat terkejut ketika melihat banyak coretan di dalam toilet. Untuk melanjutkan cerita tersebut, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, mencari tahu tokoh dan perwatakannya. Tokoh Tony merupakan anak yang gampang emosi, berani melakukan hal-hal yang melanggar peraturan. Tokoh kedua, Pak Rahmat, merupakan guru yang tegas, tidak segan-segan menghukum murid yang salah. Langkah kedua, menentukan alur cerita yang menarik. Misalnya, Pak Rahmat mencari tahu siapa yang mencoret-coret dinding sekolah tetapi tidak ada yang mengaku. Pak Rahmat akhirnya memberikan sanksi akan menghukum anak-anak satu kelas untuk membersihkan kamar mandi apabila tidak ada yang mengaku. Tony akhirnya mengaku karena tidak tega terhadap teman-temannya. Langkah ketiga, menyisipkan pesan moral di dalam cerita. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, walaupun Tony anak yang nakal, namun ia berani mengakui kesalahannya dan tidak ingin merugikan orang lain. Panduan buku kegiatan, bacaan 01. Menjaga adik. Suatu hari, ayah dan ibu harus menghadiri undangan makan malam dari kantor ayah. Jumlah undangan untuk acara tersebut sangat dibatasi, sehingga ayah dan ibu tidak bisa membawa Lisa beserta adiknya yang baru berumur 2 tahun. Ayah dan ibu percaya bahwa Lisa yang duduk di kelas 6 SD sudah cukup bertanggung jawab untuk menjaga sang adik. Lisa juga berjanji akan mengawasi adiknya dengan baik dan akan segera menelepon ayah dan ibu apabila ada keadaan darurat. Panduan buku kegiatan, bacaan 02. Masuk ke sekolah baru. Ayah Roni baru saja ditempatkan di luar kota oleh perusahaannya. Oleh karena itu, Roni dan keluarga turut pindah. Hari ini adalah hari pertama Roni masuk ke sekolahnya yang baru. Pagi-pagi sekali, ayah sudah menghantarkan Roni ke sekolah supaya tidak terlambat. Setibanya di sekolah, ayah dan Roni menemui kepala sekolah yaitu Pak Bambang. Setelah berbincang-bincang sebentar, lalu ayah meninggalkan sekolah karena harus berangkat kerja. Sekarang anak-anak, waktunya mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian menulis 4.1 melengkapi cerita. Selamat bekerja!